warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fidusri dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Nah, baik di video kali ini saya akan membuat video tentang wawancara tentang pendapat masyarakat Madura terkait pergeseran bahasa Madura yang terjadi di kalangan muda. Nah, sekarang saya sedang narasumber pertama dengan Bapak siapa? Samsul Arifin, Kalau boleh tahu, Bapak umur berapa? umur 47. Baik Bapak, jadi apa pendapat Bapak mengenai statement bahasa Madura yang mengalami pergeseran di kalangan muda? Yang pertama, karena di antara beberapa keluarga sudah tidak biasa orang tua menggunakan bahasa Madura yang halus, sehingga anak-anak muda cenderung mengikuti yang ada di media sosial, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Madura. Jadi berarti itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan pergeserannya bahasa Madura di kalangan anak muda. Iya, Terus mungkin ada contoh kosakata yang mengalami pergeseran baik dari bahasa Madura ke bahasa Madura yang modern ataupun dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia di kalangan keluarga ataupun sekolah. contoh kalau di kalangan masyarakat pergeseran bahasa Madura dari bahasa Indonesia, yang pertama karena tidak terbiasa penggunaannya di dalam keluarga, sehingga ketika berbicara dengan orang lain ataupun di acara-acara formal itu biasanya tidak tahu cara menggunakan bahasa Madura yang halus, sehingga lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia yang asli. Mungkin ada salah satu ataupun contoh kosakata yang mengalami pergeseran. Contohnya, misalkan di acara resmi yang saya Al-Mukarram Semurje Kiai Ahmad Bedowi misalkan, itu penggunaan Al-Mukarram itu sebetulnya kan lebih identik dengan bahasa penghargaan yang lebih tinggi kepada seorang guru atau kiai, sehingga kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baku kurang begitu memuliakan terhadap tokoh tersebut. Baik, jadi masyarakat Madura itu lebih memilih menggunakan bahasa tingkatan bahasa Madura yang paling halus gitu. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana perasaan Bapak dan cara mempertahankan bahasa Madura yang tidak lain itu sebagai salah satu budaya agar tidak hilang ataupun tidak dilupakan oleh masyarakat ataupun dilupakan oleh remaja seperti saya. Yang pertama, kalau kita melihat fenomena yang ada di masyarakat, yang pertama banyak dari kalangan misalkan kiai sebagai tokoh masyarakat yang semestinya harus melestarikan budaya asli Madura, terutama bahasa Madura yang halus, itu diajarkan kepada putra-putrinya untuk bisa menggunakan bahasa Madura yang halus. Dan sekarang yang terjadi banyak putra-putra kiai itu langsung diajari, artinya pelaksanaannya ketika berbicara dengan putra-putrinya tidak menggunakan bahasa Madura yang halus, dia menggunakan bahasa Indonesia. Itu kan sebetulnya tidak melestarikan, artinya secara tidak langsung menghilangkan budaya bahasa Madura yang halus diganti dengan bahasa Indonesia. Itu salah satu contohnya, sehingga dengan lambat laun bahasa Madura yang halus itu banyak yang tidak tahu cara penggunaannya. Berarti untuk menanggulangi itu kita ataupun guru di sekolah itu harus mengajari anak didik mereka menggunakan bahasa Madura. Yang kita ketahui bahasa Madura ada tingkatan, yaitu Injaya, Intan, dan Injagundan. Terus
Em, yang terakhir itu eh, bagaimana cara anak muda agar bisa terus mengingat akan bahasa dan budaya tersebut. Yang pertama menurut pendapat saya, terus terang, kita bukan hanya cuma mengajarkan, tapi aplikasinya, penggunaannya di lapangan, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalaupun kita jadi guru, kepada anak didik kita. Kalaupun kita jadi keluarga biasa, artinya bukan sebagai pendidik, kita harus mengajarkan bahasa yang halus, bahasa Madura yang halus itu sejak dini kepada anak-anak kita, sehingga bahasa Madura yang halus ini tetap lestari dan terjaga. Ini merupakan salah satu contoh menjaga kelestarian budaya Madura. Di antara salah satunya adalah menjaga bahasa Madura yang halus dan bagaimana tata cara penggunaannya. Karena kebanyakan sekarang banyak orang tidak tahu cara menggunakan bahasa Indonesia yang halus. Satu contoh penggunaan cengkauleh, kalaban abtinah, itu kan beda penggunaannya. Banyak yang tidak tahu tata cara penggunaan bahasa Madura yang seperti itu. Baik Bapak, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bapak. Sama.